Terima kasih Anda tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Zubairi masih bersama kami ya? Ya, masih. Bapak, pertanyaan saya tadi, kalau emergency use authorization ini sudah memadai ya Pak ya untuk dikatakan aman dan efektif untuk diberikan kepada masyarakat ya? Iya, yang disebut aman dan efektif kalau selesai uji klinik fase 3. Nah, dan BPOM dengan biasanya dipertimbangkan karena nampaknya darurat. Mereka ingin mengeluarkan surat itu. Tentu harus mempertimbangkan banyak hal. Apakah data yang ada sekarang menurut tim ahli Badan POM, apakah memenuhi syarat cukup aman, cukup efektif. Oke. Walaupun belum ada hasil uji klinik fase 3. Nah itu yang sekarang ini sedang dikaji dan beberapa data diperlukan oleh BPOM. Jadi apakah 100% sama dengan uji klinik fase 3? Ya tidak, karena kan datanya belum keluar semua. Jadi misalnya begini, Brasil itu sudah punya 9.000 relawan sudah divaksinasi, tapi mereka belum mengeluarkan datanya, menunggu 15.000. Jadi artinya memang semua negara inginnya hati-hati, namun di pihak lain ingin juga lebih cepat memulai. Pak, tapi ini soal transparansi tahapan uji klinis. Menurut Anda yang paham proses-proses pengujian vaksin, apakah tahapan uji klinis sudah cukup transparan? Transparansinya itu kalau di kami dibuktikan dengan publikasi. Ya. Jadi kalau sudah ada publikasi, kemudian semua orang bisa menilai apakah ini sampelnya cukup besar, apakah desain penelitiannya bagus, apakah hasilnya bisa dipertanggungjawabkan, dan apakah majalahnya cukup kredibel dengan impact yang cukup tinggi. Nah, dan sekarang ini dalam rangka pandemi biasanya majalah yang berbobot pun akan mempercepat proses publikasi. Jadi kalau biasanya 3-6 bulan itu bisa seminggu dan ditulis di situ. Memang kali ini topik yang satu ini, artikel yang satu ini belum peer review. Nanti tentu sambil terbit sambil peer review gitu. Oke, jadi kita memang masih harus menunggu terbitan publikasinya untuk di peer review, baru kemudian seluruh dunia bisa mengecek apakah memang uji klinisnya ini sudah memenuhi persyaratan ya. Bu Brian, ini ini saya agak geser sedikit. Tapi begini, tadi di berita pengantar Pak Luhut menyatakan bahwa mundur ini lebih karena menunggu Badan POM, memberi waktu Badan POM untuk mengecek keamanan efektivitas vaksinnya. Tapi begini, kemarin hari Jumat sempat beredar berita, ini pernyataan dari Pak Ahmad Yuryanto waktu itu masih menjabat sebagai Dirjen P2P Kemenkes bahwa akhirnya pemerintah memutuskan 3 jenis vaksin batal dibeli, yaitu AstraZeneca, Sinopharm, dan juga CanSino. Akhirnya yang bisa diamankan vaksinnya 3 jutaan vaksin adalah Sinovac, punya Sinovac yang saat ini memang sedang kita uji klinis. Apakah sebenarnya ini yang membuat target vaksinasi November itu akhirnya mundur? Karena kita cuma punya 3 juta stok untuk vaksin dari Sinovac saja. Ya, gini Mbak Sofi, sebetulnya kan kalau kita ngelihat lagi-lagi melihat di roadmap-nya itu masih sesuai dengan timeline loh. Karena kalau di roadmap ini, misalnya ya roadmap, tapi kan akhirnya pemerintah sendiri yang kemarin menggembar-gemborkan November. Ya, tadi kan saya sampaikan mungkin ada dari sisi komunikasinya agak sedikit kurang tepat di sana, karena sebetulnya November itu kita mulai dengan pendataan dulu, memastikan bahwa persiapan bisa dilakukan dengan baik. Nah, kalau kita melihat ke roadmap-nya, sebetulnya di akhir Januari itu dari hasil uji klinik, Pak Prof. Zubairi, mungkin nanti saya bisa dikoreksi kalau saya salah ya. Setahu saya di akhir Januari itu hasil interim result dari uji klinis Sinovac yang di Indonesia itu sudah bisa diserahkan ke Badan POM. Nah, pada saat tapi yang pertanyaan sama juga saya, Bu Brian, apakah kita mundur karena kita hanya punya Sinovac saat ini? Bukan, artinya gini, kalau kita melihat dari timeline-nya, sebetulnya kan kita tidak bisa mengatakan bahwa ini mundur, begitu kan. Tetapi kalau terlepas dari apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Yuryanto, saya sendiri tidak tahu persis situasinya seperti apa. Ya, anggaplah kita percaya dengan apa yang disampaikan, seperti itu. Tapi lagi-lagi, kalau kita melihat di dalam roadmap ini, kan kita memang harapannya tidak hanya tergantung pada vaksin yang dihasilkan oleh Sinovac, walaupun di dalam
rencana alokasi, memang sebagian besar itu di dalam rencananya memang kita sangat tergantung dari produksi Sinovac ini ya, di mana nanti Bio Farma itu akan mempunyai peranan untuk mengubah konsentrat vaksin ini menjadi bentuk vial yang Bu Brian, digunakan. Bu Brian, ini satu lagi pertanyaan terakhir yang harus saya tanyakan kepada Anda karena saya dan saya yakin banyak sekali orang penasaran. Karena apa yang dinyatakan oleh Pak Ahmad Yuryanto pada Jumat sore berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh Pak Luhut beberapa saat kemudian. Pak Luhut bilang mundur karena Badan POM butuh waktu, sementara Pak Yuri sempat menyatakan bahwa karena ini dari 3 jenis vaksin batal kita beli, apakah gara-gara itu Pak Yuri akhirnya dicopot dari jabatan Dirjen P2P di Kemenkes, Bu Brian? Itu yang bisa menjawab hanya Pak Menteri Kesehatan ya, karena otoritasnya ada di beliau kan. Anda tidak tahu ya? Pejabat eselon 1, ya itu otoritasnya Pak Menteri. Ya. Oke, karena ini menarik sekali. Pernyataan Pak Yuri berbeda dengan pernyataan Pak Luhut, lalu tidak berapa lama sesudahnya kami dengar Pak Yuri dicopot dari jabatannya. Tapi Mbak Sofi, seperti yang tadi saya sampaikan, faktanya memang sekarang Badan POM itu kan masih melakukan inspeksi. Ya. Jadi memang belum selesai inspeksi itu. Itu inspeksi untuk masalah memberi izin vaksin produksi Sinovac ya untuk dipergunakan. Ya belum lagi tadi saya sampaikan berapa kali bahwa kita tetap harus menunggu hasil uji klinis fase 3 yang di Indonesia dan digabung dengan di negara yang lain. Baik. Walaupun memang tidak harus sampai selesai total ya Prof. Zubairi ya. Mungkin kalau lihat di timeline-nya itu kan akhir April, tetapi saya percaya bahwa di akhir Januari itu sebetulnya sudah selesai prosesnya. Mungkin interim preliminary result-nya sudah bisa diserahkan ke Badan POM untuk dinilai. Begitu. Oke, kita nantikan hasil uji klinis Sinovac, vaksin COVID-19 yang saat ini sedang dilakukan oleh Bio Farma dan juga Universitas Padjadjaran Bandung. Bu Brian, terima kasih. Pak Zubairi, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sehat-sehat terus Anda berdua. Amin, itu tadi Allah sehat. Jadi penutup jumpa kita saudara di Sapa Indonesia malam hari ini. Saya Sofi Syarif pamit undur, kita jumpa lagi pekan depan. Jangan lupa jaga jarak, cuci tangan sering-sering menggunakan sabun dan kenakan masker Anda ketika beraktivitas di luar rumah. Sampai jumpa.